Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberenung dosa. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi,
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1423 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Lipit menemani Anda di Kiprah Desa untuk edisi hari ini, di hari Rabu 8 Juni 2022. Dan kali ini pendengar, seperti biasa di Kiprah Desa, di hari Rabu kita kedatangan seorang narasumber. Dan kali ini berkesempatan bergabung bersama kami via aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf SPMSI. Beliau adalah penyuluh kehutanan madya di KPH Cenrana, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Terlebih dahulu mungkin kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, suaranya nggak kedengaran di sini ya. Bagaimana dengan tim? Iya, suaranya agak sedikit terkendala, Pak. Ini saya tidak mendengar suaranya Bapak kali ini. Kita akan membahas seputar tentang pengembangan tanaman sukun sebagai tanaman konservasi. Benar ya, Pak ya? Iya. Oke, akan banyak pastinya pendengar. Kita akan mengobrol bersama dengan beliau untuk pengembangan tanaman sukun sebagai tanaman konservasi tanah. Seperti apa obrolan kami, sembari juga akan ngobrol bersama dengan Pak Muhammad Yusuf dan juga ada sedikit pembenahan dulu, Pak. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan teknis karena suaranya Bapak tidak bisa kedengaran oleh saya dan juga tidak keluar di udara. Bagaimana dengan sekarang? Kita coba ngobrol dulu, Pak. Bisa ngobrol dulu, Pak? Apakah suaranya sudah? Ya, belum keluar suaranya ya. Suaranya belum keluar walaupun tadi Bapak sudah berbicara. Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon pendengar 0821-3333-9440 atau mungkin juga Anda bisa berkomentar, mengirimkan komentar Anda seputar tentang tema kita pada malam hari ini di media sosial kami, di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar atau juga lewat YouTube kami di RRI Makassar. Bersama Irsan Lipit menemani Anda. Satu lagi dulu, Pak, sembari kita mencoba untuk mengoreksi bagaimana tim dari kami, apakah bisa kedengaran kembali suaranya atau belum, karena ini suaranya belum terdengar sekarang, Pak ya. Sembari kan terus, iya, ini kayaknya Bapak sedang berbicara tapi tidak kedengaran ya sama suaranya Bapak nggak kedengaran. Ada sedikit kendala teknis, Pak, mohon maaf. Kami akan mencoba kembali untuk berkomunikasi bersama Bapak. Satu lagu dulu ya tim, ada satu lagu dulu, Pak, saya putarkan untuk menghibur seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
senyummu yang menawan kalbu, bibirmu dan matamu menyimpan sejuta pesona. Oke, kembali bersama Irsan Lipit ya. Sepertinya sudah bagus nih tadi kendala teknisnya. Saya coba, nah sudah kedengaran suara kerennya dari Pak Muhammad Yusuf. Saya kembali menyapa. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Nah, suaranya sudah kedengaran. Udah bagus Pak suaranya. Alhamdulillah. Bersama dengan Pak Muhammad Yusuf. Mengobrol Pak seputar tentang kiprah desa malam hari ini, kita akan membahas seputar tentang pengembangan tanaman sukun sebagai tanaman konservasi tanah. Ini menarik. Kenapa tanaman sukun bisa akhirnya menjadi tanaman yang dipilih menjadi konservasi tanah? Bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf, mungkin ada sedikit pengantar dari beliau. Saya persilakan Pak Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah Pak, pemilihan tanaman sukun yang ternyata bisa menjadi konservasi tanah juga nih Pak. Kok bisa seperti itu? Karena kan biasanya selama ini tanaman sukun yang kita tahu lebih banyak dikonsumsi buahnya. Tapi ternyata bisa sebagai wadah untuk konservasi tanah juga Pak. Kok bisa seperti itu? Jadi begini Pak, selama ini kalau di kehutanan masalah konservasi tanah itu lebih banyak kepada kayu-kayuan. Tetapi beranjak dari segala kebutuhan masyarakat, maka pada saat ini kita masyarakat yang berada di kawasan hutan tentu ingin memetik hasil yang secara langsung daripada hutan itu sendiri. Nah, salah satu tanaman yang bisa bermanfaat ganda atau multi ganda yaitu tanaman sukun. Karena contohnya kalau di Bone, tanaman sukun merupakan tanaman spesifik, yang mana tanaman ini banyak ditemui di daerah-daerah di Kabupaten Bone, mulai dari tepian pantai sampai ke pegunungan. Nah, beranjak dari situ bahwa tanaman sukun ini kenapa bisa dimasukkan di dalam tanaman konservasi tanah, karena memiliki fungsi-fungsi ganda. Di antaranya itu bahwa sukun memiliki fungsi sosial. Dia juga memiliki fungsi ekonomi. Dan yang lebih penting lagi adalah memiliki fungsi ekologi. Kalau bisa saya jelaskan bahwa fungsi sosialnya adalah begini. Bila mana kita misalnya menanam tanaman sukun di pekarangan kita atau katakanlah di kebun kita, hasil daripada tanaman tersebut bisa kita makan sendiri dan bisa juga kita bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Itu namanya fungsi sosial. Ya, yang selanjutnya fungsi ekonomi. Di daerah-daerah Bone banyak petani-petani kita yang menanam tanaman sukun secara besar-besaran. Di mana kalau kita tidak tahu sendiri bahwa seperti di Pasar Teron di Makassar itu, dominasi sukun itu berasal dari Kabupaten Bone. Nah, olehnya itu, tanaman sukun ini mempunyai buah yang cukup banyak, sehingga dengan harga yang relatif bagus di pasaran. Dengan demikian, para petani yang meluangkan waktunya untuk menanam tanaman sukun dapat mengangkat nilai ekonominya sendiri. Ya. Selanjutnya, fungsi ekologi. Bahwa tanaman sukun berbeda dengan tanaman-tanaman lainnya, di mana perakarannya panjang, lebar, dan daunnya yang relatif lebar, sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai tanaman penghijauan. Karena fungsi ekologi ini membawa tanaman sukun sebagai tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman konservasi, khususnya di lahan-lahan kering. Begitu Pak. Nah menarik, ternyata sudut pandangnya luas nih Pak ya. Jadi ternyata memang bukan
hanya bagaimana akhirnya lahan bisa tergunakan dengan baik dan juga sebagai konservasi tanah, tapi dilihat dari sisi ekonomi dan juga manfaat dari tumbuhannya itu sendiri. Nah Pak, pemilihan tadi ternyata cukup luas ya, karena tadi ada sisi ekonomi dan juga buahnya yang banyak dan harganya terutama memang di Makassar juga kan sering jadi gorengan tuh Pak. Salah satu andalan juga tuh biasanya, dan memang dari Kabupaten Bone pilihannya banyak yang suka karena rasanya yang manis nih Pak. Katanya rasanya beda kalau dari Kabupaten Bone ini untuk buah sukunnya sendiri. Nah tapi Pak, bagaimana akhirnya dengan tanah? Apakah memang pohon sukun sendiri ini ada yang menghasilkan zat-zat tertentu akhirnya memang bisa memperkuat tanah atau seperti apa Pak? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa salah satu ciri daripada tanaman penghijauan yaitu mampu mengikat tanah, utamanya pada tanah-tanah berpasir. Iya. Memang yang dijelaskan tadi bahwa tanaman sukun itu sangat luas, Sangat luas, iya. sampai 100 meter. Wah. Mm-mm. Karena dia memiliki penampang akar yang luas, Mm-mm. yang demikian batangnya juga yang besar, Mm-mm. daunnya relatif Yang lebar. lebar. Iya. Dengan demikian, Mm-mm. daya serap air itu maksimal. Oke. Heeh. Iya. Demikian pula Mm-mm. apabila ditanam di daerah pegunungan, Iya. akar-akar itu bisa berfungsi sebagai pengikat daripada Oh. struktur tanah. Mm-mm. Jadi bisa dibilang sebagai bahan alami, media alami untuk bisa memperkuat atau memperkokoh tanah, bisa seperti itu Pak ya? Nah Pak, kalau di Kabupaten Bone sendiri Pak, tepatnya di KPH Cenrana, akhirnya penanaman sukun sendiri itu difokuskan di mana saja Pak? Kalau di daerah-daerah kita itu biasanya itu Iya. ada daerah bantaran sungai, Mm-mm. kemudian di daerah-daerah yang rawan erosi. Oke, iya. Juga saya tambahkan di sini bahwa Mm-mm. Kabupaten Bone Mm-mm. itu termasuk salah satu 5 spesies suku yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian Wah, sudah dideterminasi Pak. waduh. Jadi ada ada 5 varian sukun yang ada di Kabupaten Bone? Nah, maksud saya begini, ada 5 varian suku Iya. Heeh. yang terkenal itu salah satunya adalah suku Bone itu. Oke, wah salah satunya sukun Bone. Makanya kenapa di Makassar menjadi sukun yang favorit juga Pak ya? Iya. Nah Pak, pemilihan difokuskan seperti tadi bilang yang kawasan berpasir dan juga yang rawan longsor dipilih untuk akhirnya ditanami dengan tanaman sukun. Apakah ada kelompok tani sendiri Pak yang akhirnya dilibatkan untuk konservasi tanah sekaligus untuk tanaman dari sukun sendiri Pak? Begini, kalau di Bone ada kelompok yang khusus menangani tanaman sukun ini, Mm-mm. yaitu kelompok tani Beringin Jaya Iya. di Desa Samaendai, Kecamatan Beno, Kabupaten Bone. Mm-mm. Pada kelompok ini sudah melakukan penangkaran tanaman sukun. Wah. Dari hasil penangkaran ini Mm-mm. sudah diakui oleh ahli sertifikasi benih. Mm-mm. Yang bisa penangkaran benih sukun yang ada di Sulawesi Selatan yang bersertifikat itu di Kabupaten Bone. Waduh, sudah tersertifikasi berarti Pak ya? Sudah diakui sama Kehutanan Republik Indonesia, luar biasa. Nah Pak, ini kan sekarang ada terkhusus nih Pak. Apakah memungkinkan akhirnya nanti sukun yang salah satu dari 5 varian sukun yang ada di Indonesia dan yang masuk terbaik juga, itu bisa ditanam di kabupaten-kabupaten lain atau mungkin di Makassar juga Pak? Apakah itu memungkinkan atau hanya kayaknya memang tanahnya cocoknya di Bone saja misalnya Pak? Jadi pada prinsipnya tanaman sukun itu adalah tanaman yang termasuk mudah menyesuaikan dengan iklim. Termasuk saya sampaikan di awal bahwa bisa tumbuh di pinggiran pantai. Iya, iya, Bukan 1 meter di atas permukaan laut. iya. Karena penakaran yang kuat tidak terlalu memilih jenis tanah. Mm-mm. Dengan demikian dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanah. Mm-mm. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kita akan membantu dengan jenis-jenis pupuk bila Iya. tanah tersebut sedang Mm-mm. Iya. Pupuk yang digunakan saran dari Bapak dan juga mungkin dari Kehutanan memang ada pupuk-pupuk sendiri nggak sih Pak yang memang digunakan? Karena setahu saya memang ada beberapa tanaman yang lebih cocok misalnya menggunakan pupuk A, lebih cocok menggunakan pupuk B. Kan seperti itu Pak. Apakah kalau untuk sukun sendiri pilih juga Pak? pada prinsipnya tidak terlalu memilih jenis pupuk. Iya. Mm-mm. Bahwa tanaman itu membutuhkan nitrogen, Iya. fosfor dan kalium. Mm-mm. Bila lakukan pupuk dapat ini Iya. tanaman bisa
Mm-mm. Iya. Wah, jadi seperti itu, Pak. Nah, Pak, dalam satu pohon ini pohon sukun sendiri bisa menghasilkan berapa banyak buah sih, Pak, sampai akhirnya kayaknya eh, bisa bahkan sampai dikonservasikan, bahkan sudah ada satu wilayah yang memang khusus untuk tanaman sukun sendiri, bahkan sampai diakui dengan pihak kehutanan. Iya. Satu pohon itu, Pak. Waduh, banyak. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Wah. Wah, jadi memang tingkat ekonomisnya cukup tinggi, Pak ya, dan bisa diterapkan seperti yang dijelaskan sama Bapak tadi karena dia bisa di pinggir pantai, di tanah berpasir, bahkan sampai di pegunungan itu masih bisa ditanam. Akhirnya wilayah Sulawesi Selatan ini cocok karena memang ada pantainya, ada gunungnya. Berarti cocok sebenarnya untuk bisa dibudidayakan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ada tips tidak, Pak, untuk bisa menjaga tanaman sukun ini sendiri sampai bisa berkembang lebih baik, dan siapa tahu bisa ternyata bukan hanya di Kabupaten Bone saja, tapi kabupaten lain juga memiliki konservasi khusus untuk tanaman sukun. Betul bahwa penangkaran yang kami bina itu Iya. jalan kurang lebih 10 tahun itu Wow. terkirim sampai ke Kendari, Mm-mm. sampai ke Palu, Mm-mm. khusus Sulawesi Selatan termasuk Sumbar, beberapa mayoritas Sulawesi Selatan sudah termasuk Selayar, Iya. Sinjai dan kabupaten-kabupaten lainnya. Salah satu contoh di depan kantor gubernur itu banyak sekali pohon sukun yang Mm-mm. sukun itu. Iya. Wah, ternyata begitu ya. Dan itu menarik. Apa yang akhirnya, Pak, hasil konservasinya Kabupaten Bone, teman-teman kehutanan di KPH Kabupaten Bone di Cenrana, bagaimana akhirnya penelitiannya sampai bisa diakui sih, Pak, dengan pihak kehutanan sendiri? Apa saja yang telah dilakukan, Pak? Kan 10 tahun nih, Pak. 10 tahun ini sebenarnya sudah melakukan apa saja sampai akhirnya keluar nih. Iya. Mm-mm. Tadi khusus di bidang sukun itu kita sudah lakukan cross check selama 10 tahun. Tetapi bukan hanya tanaman sukun yang menjadi pokok daripada tanaman itu. Wah, menarik. Iya. Heeh. Nah, salah satunya apa lagi nih, Pak? Kan tadi ada sukun, ternyata ada yang lain lagi. Apa saja? Mm-mm. Mm-mm. Masih banyak tanaman-tanaman. Mm-mm. Oke. Mm-mm. 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 Karena diharapkan petani dapat mengambil nilai tambah Iya. bukan kayu Iya. tanam tersebut. Mm-mm. Dibandingkan kalau kita menanam kayu, ada kecenderungan petani senantiasa menebang kayu tersebut. Mm-mm, betul. Tapi kalau kita tanamin yang tanaman buah-buahan, Iya. ada kecenderungan petani bisa mengambil manfaat Mm-mm. tersebut kurang lebih luas daripada tanaman. Mm-mm. Dan jadinya akhirnya lebih long last, Pak, ya, lebih panjang kehidupan dari pohonnya itu sendiri. Nah, Pak, kalau untuk bicara tentang sukun kembali nih, Pak, berapa lama sih bertahan untuk satu pohon ini yang bisa aktif dipanen, Pak? Pengenalan petani itu sebenarnya masa berbuah itu dari 4 sampai 5 kalau tumbuhnya dari anakan. Tetapi Iya. bila dibentuk secara teknis, maka dia dapat berbuah pada 3 sampai 4 tahun. Mm-mm. Masa berbuahnya ini itu tergantung kepada pemeliharaan. Iya. Sekarang saya sih sudah 30 tahun bertugas, ada tanaman sukun yang masih berbuah sampai sekarang dan memang sudah berbuah sejak saya bertugas di situ. Waduh. Waktu yang rentang waktu yang panjang. Iya. Iya. Berarti memang cocok, Pak, ya, menjadi tanaman selingan kalau misalnya digunakan di masyarakat hutan sendiri, untuk hutan masyarakat berarti bisa dong, Pak, ya, ditanam sebagai
pernah ngobrol bersama dengan tim yang lainnya bahwa kalau misalnya tanaman selingan itu kalau misalnya habis habis dipanen tanaman kayunya itu bisa ditanami kan untuk tanaman-tanaman lainnya. Berarti sukun bisa digunakan seperti itu juga, Pak? Ya seperti itu, bahwa sukun itu bisa dijadikan sebagai tanaman pemakan induk, bisa utamanya di Mm-mm. Lahan pembatas. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Ternyata banyak manfaatnya, Pak ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang kembali tanaman sukun sendiri. Sukun kan ini batangnya cukup besar juga, Pak. Apakah batang tanaman sukun bisa dimanfaatkan juga, Pak? Tanaman kayu dari batangan sukun bisa dimanfaatkan atau memang tidak? ya bisa karena di beberapa tempat di Bone itu Iya. dijadikan untuk papan, Mm-mm. Oh, bisa, ya. Heeh. meskipun kayunya termasuk kayu tidak terlalu kuat, Iya. tapi dia mempunyai ketahanan Mm-mm. layak potensi makan layak. Jadi Oke. makan so, Mm-mm. Iya. masuk ke dinding atau lantai rumah. Mm-mm. Wah, berarti memang benar-benar bermanfaat sekali nih, Pak ya. Jadi bukan hanya buahnya yang berbuah cukup panjang sampai 3-4 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun masih berbuah. Ternyata setelah ditebang pun kayunya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, Pak, terakhir nih Pak, ini sudah lewat 52 menit dari pukul 19, nggak kerasa. Ngobrol tentang sukun ternyata hampir 30 menit Pak, kita bersama ngobrol tentang sukun. Apa yang ingin disampaikan Pak Muhammad Yusuf sebagai salah satu yang berjuang untuk membangun sukun di Kabupaten Bone bersama dengan tim, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Pak? Selama ini di Kabupaten Bone khususnya dan pada umumnya di Sulawesi Selatan, karena ini kita punya ini sudah diakui oleh Kementerian Pertanian, Mm-mm. maka sejatinya bahwa program ini menjadi program bersama. Iya. Pengembangan tanaman tersebut bisa menjadi tujuan di negeri sendiri. Jadi maksudnya karena kami juga sudah mengirim ke provinsi-provinsi lain, Mm-mm. jangan sampai nanti di luar petugas Bone, Iya. sementara di daerah kita ini Mm-mm. Nah. olehnya itu betul kita harus mendukung program ini melalui program pemerintah termasuk di dalamnya tanaman-tanaman bantaran sungai, daerah-daerah yang kritis dan pada lahan-lahan yang dikelola oleh petani sendiri. Mm-mm. Menarik. Nah Pak, kalau misalnya mungkin masyarakat ingin mendapatkan bibitnya, bagaimana caranya Pak? Kebetulan kami dari kelompok yang kami bina itu Mm-mm. ya setiap tahunnya itu memproduksi bibit Pak Mm-mm. pada kisaran 10.000 Wah, wah 10.000, wow, wow luar biasa, ya. Nah ini untuk mendapatkannya bagaimana Pak? Memang harus ada kelompok taninya sendiri atau bisa perseorangan Pak? Mm-mm. Iya. proyek-proyek yang dilakukan oleh instansi pemerintah baik Mm-mm. pertanian, KLA Mm-mm. atau dana-dana desa sebenarnya yang masuk berhubungan dengan kelompok tani. Iya. Jadi untuk bisa mendapatkannya bisa berkomunikasi langsung dengan kelompok tani dari Dinas Kehutanan Provinsi saja Pak gitu ya? Mm-mm. Wah luar biasa. Pendengar, bagaimana luar biasanya tim dari KPH Cenrana ya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang sudah diakui bibit sukunnya sendiri bahkan sampai dikirim ke seluruh Indonesia di beberapa kabupaten. Dan harapan dari Pak Muhammad Yusuf bagaimana akhirnya bisa menjadi kita sebagai tuan rumah ini bisa benar-benar menancapkan akarnya. Jadi bisa mungkin jadi di tiap-tiap kabupaten atau mungkin bahkan di halaman-halaman rumah ada pohon sukun yang sudah terakui dan itu manfaatnya bukan hanya untuk kita tapi untuk alam juga. Bisa mengikat air, bisa menjaga struktur tanah lebih kuat dan sebagainya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak atas pelajarannya hari ini Pak Muhammad Yusuf, sangat luar biasa. Semoga pendengar kami mungkin bisa terinspirasi untuk bisa menanam sukun minimal di halaman rumah mungkin untuk menjaga konstruksi tanah lebih baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf, saya pamit undur diri dan pendengar mewakili Pak Muhammad Yusuf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daerah Desa, Pro 1 RRI Makassar.